Malam ini, kita menemukan diri kita di mana kelangsungan hidup bumi berada di ujung tanduk. Dan harapan terakhir bagi umat manusia terletak pada misi seorang astronot ke bulan. Sebuah kisah tentang kesendirian, pengorbanan, dan pencarian jawaban tanpa henti di dunia di mana cahaya telah padam. Saat kita melangkah ke petualangan bulan ini, ada pertanyaan yang menanti kita. Ketika dunia menjadi gelap, seberapa jauh kita akan pergi untuk mengembalikan cahayanya? Selamat datang di After Hours dengan NKD. Ini Deliver Us the Moon. Di masa depan yang tak terlalu jauh, bumi berada di ambang kehancuran. Planet yang dulu penuh dengan kehidupan kini berjuang di bawah beban kesalahan masa lalu umat manusia. Satu-satunya harapan kita terletak pada tangan Badan Antariksa Dunia alias WSA dan misi mereka untuk memanfaatkan energi dari bulan dengan sistem transmisi daya gelombang mikro alias MPT. Tapi harapan itu padam ketika MPT berhenti berfungsi, menjerumuskan bumi ke dalam kekacauan. Situasinya sangat mengerikan. Bumi sekarat. Lautan yang dulu biru kini berwarna abu-abu karena polusi, dan langit dipenuhi debu. Kisah kita dimulai saat kamera menyorot sisa-sisa markas WSA yang hancur, di mana seorang astronot tunggal tanpa nama, protagonis kita, bersiap untuk perjalanan yang mungkin menjadi kesempatan terakhir umat manusia. Dia dikirim dalam misi terakhir ke bulan untuk mengungkap penyebab keheningan MPT dan mengembalikan energi ke bumi. Pesawat luar angkasa peninggalan dari era eksplorasi luar angkasa yang pernah jaya, hidup kembali dengan getaran, melepaskan puing-puing saat terlepas dari gravitasi bumi. Sang astronot menggenggam kendali, keringat mengalir di bawah helmnya saat atmosfer memudar. Digantikan oleh keheningan luar angkasa. Peluncuran berhasil, tetapi ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh bahaya. Sendirian di ruang angkasa yang luas, sang astronot membawa beban kelangsungan hidup dunia di pundak dia. Tantangan pertama, menavigasi jalur berbahaya ke permukaan bulan dengan puing-puing dari koloni yang ditinggalkan tersebar di sepanjang jalannya. Tapi apa yang terjadi ketika harapan terakhir umat manusia terletak di tangan satu orang? Ketika beban dunia yang sekarat tertekan di pundak satu astronot, sendirian di kehampaan. Bencana melanda. Sang astronot terlempar keluar angkasa. Hamparan yang dingin dan sunyi membentang ke segala arah. Dan dengan stasiun luar angkasa yang dengan cepat menghilang dari pandangan, hanya ada satu pilihan, bertahan hidup. Jantung astronot berdebar kencang saat dia melewati puing-puing yang mengancam akan merobek pakaian antariksanya. Potongan-potongan stasiun yang hancur dari sisa-sisa misi masa lalu melayang seperti arwah dari upaya manusia yang gagal. Tabung oksigen berbunyi bip-bip-bip sebagai peringatan tidak banyak waktu tersisa. Batu-batu sebesar mobil saling bertabrakan, mengirimkan serpihan-serpihan beterbangan. Dengan setiap ons tenaga yang dimilikinya, sang astronot mendorong dirinya menuju lift bulan, penghubung terakhir antara bumi dan satelitnya. Menghindari logam yang terpental dan panel surya yang hancur, penglihatan astronot menjadi kabur saat kekurangan oksigen mulai terasa. Tangannya yang gemetar dan mati rasa karena kedinginan akhirnya mencengkram pintu lift. Dia berjuang mati-matian untuk mengamankan diri, dan dengan nafas terakhir yang terengah-engah, dia mengaktifkan kontrol lift, memulai penurunan panjang ke permukaan bulan.
Setibanya di pangkalan bulan, sang astronot disambut oleh keheningan yang menyeramkan. Pangkalan yang dulunya sibuk kini menjadi kota mati. Di dalam, pangkalan itu seperti kuburan, tanpa kehidupan dan dingin. Tanda-tanda evakuasi terburu-buru ada di mana-mana. Seolah-olah waktu telah berhenti sejak koloni itu ditinggalkan. Petunjuk pertama tentang apa yang terjadi ditemukan di log dan rekaman lama yang ditinggalkan oleh para kolonis. Melalui fragmen-fragmen ini, astronot menyusun kisah tentang keputusasaan dan bertahan hidup. Kegagalan MPT bukan sekedar kerusakan. Itu adalah puncak dari cobaan yang tak terbayangkan, baik dari luar maupun dalam. Para kolonis menghadapi kekurangan sumber daya yang parah, bahaya lingkungan, dan tekanan isolasi yang menghancurkan. Saat harapan semakin tipis, begitu pula keyakinan mereka pada misi. Dia menemukan drone pemeliharaan yang rusak, satu-satunya temannya di tempat yang sunyi ini. Perbaikan drone itu sangat rumit. Setiap kabel disambungkan kembali dengan presisi seorang ahli bedah. Setiap keberhasilan diiringi dengan dengungan sirkuit yang diaktifkan kembali. Hal mengerikan apa yang bersembunyi di bayangan pangkalan yang ditinggalkan? Dan seberapa jauh kita akan pergi untuk menyalakan kembali api harapan ketika semua tampak hilang? Jauh di dalam pangkalan bulan, astronot menemukan inti dari misteri tersebut. MPT tidak hanya gagal. Itu disabotase oleh kelompok yang telah kehilangan semua harapan. Para kolonis yang dilanda oleh rintangan yang tak teratasi, memilih untuk meninggalkan misi mereka. Percaya bahwa umat manusia tidak layak untuk energi yang telah mereka perjuangkan. Tapi di tengah keputusasaan, sang astronot menemukan secercah harapan. MPT masih bisa diaktifkan kembali dan energi bumi bisa dipulihkan untuk menghormati pengorbanan mereka yang datang sebelumnya atau menyerah pada keputusasaan yang sama yang menyebabkan kehancuran koloni. Tujuan misi jelas, memulihkan daya ke pangkalan bulan dan mengirimkan energi kembali ke bumi. Setiap rintangan yang dihadapi astronot adalah ujian daya tahan dia, baik fisik maupun mental. Dia harus memulihkan sistem daya, memecahkan teka-teki rumit, dan membuka pintu yang telah tertutup sejak koloni runtuh. Setiap langkah maju membawa sang astronot lebih dekat ke kebenaran yang mungkin terlalu menyakitkan untuk diterima. Namun tugas itu tidak mudah. Sang astronot berjuang melalui koridor labirin pangkalan, di mana pintu-pintu berderit terbuka untuk mengungkapkan ruangan-ruangan yang gelap dan terbengkalai. Sel-sel daya terkuras dan dibuang, berserakan dan sesekali lampu darurat yang berkedip memberikan cahaya yang mengancam. Dengan oksigen yang semakin menipis, sang astronot menavigasi melalui lorong-lorong sempit dan menghindari puing-puing. Dalam perlombaan melawan waktu yang menegangkan, sang astronot bekerja untuk mengaktifkan kembali MPT.
Beban semua yang telah hilang tergantung pada keseimbangan. Begitu pula harapan tentang apa yang mungkin masih bisa diselamatkan. Ketika dihadapkan pada keputusasaan yang luar biasa, apa yang mendorong seseorang untuk terus maju, untuk percaya bahwa masih ada sesuatu yang layak diselamatkan? Dingin menggigit anggota tubuhnya, dan alarm di baju luar angkasanya berbunyi saat sistem berjuang untuk mengimbanginya. Dia terus maju, nafasnya mengaburkan helmnya, hingga akhirnya dia mencapai ruang kendali. Menggigil namun tekadnya tetap kuat. Ruang kendali seperti kapal karam. Konsol-konsol rusak dan kabel-kabel menjuntai seperti organ-organ dalam binatang yang sekarat. Sang astronot bekerja secara metodis, menghidupkan sistem satu persatu. Reaktor jantung pangkalan harus dihidupkan kembali. Saat dia bekerja, dia menemukan log dari kru terakhir. Pesan-pesan putus asa, peringatan, dan kisah evakuasi yang gagal. Tapi ada yang salah, reaktor tidak stabil dan ledakan tampaknya tak terelakkan. Dalam langkah putus asa, sang astronot mengalihkan daya melalui sistem tambahan, mengetahui bahwa satu kesalahan bisa berarti akhir. Ruangan itu bergetar saat reaktor mulai berdengung. Lampu-lampu di seluruh pangkalan berkedip kembali hidup. Alarm berbunyi menandakan bahwa reaktor terlalu panas. Dia harus secara manual melepaskan panas berlebih dari reaktor, dengan resiko terkena radiasi mematikan. Dengan detik-detik yang tersisa, dia menarik tuas dan reaktor stabil, pangkalan kembali ke keseimbangan yang rapuh. Apa yang akan kita korbankan untuk menyelesaikan misi hingga akhir? Bisakah kita terus berlari, bahkan ketika tubuh kita menjerit untuk berhenti? Ketika udara yang kita hirup mungkin adalah yang terakhir. Dengan pangkalan yang stabil, sang astronot yang sekarang kita tahu bernama Rolf bersiap untuk mengirim transmisi energi kembali ke bumi. Namun pikirannya tidak hanya tertuju pada misi tersebut, melainkan pada Sarah, wanita yang selama ini dia cari dengan putus asa. Saat Rolf menyisir catatan-catatan terakhir, dia mengungkap kebenaran yang memilukan. Sarah, salah satu teknisi staf yang mencoba menyelamatkan proyek ini, dikhianati. Di saat putus asa, Isaac, salah seorang ilmuwan dari para kolonis, yang diliputi rasa takut dan putus asa, menikamnya karena ingin melarikan diri dari sini. Pengungkapan itu merupakan pukulan telak. Misi Rolf tidak lagi hanya tentang menyelamatkan bumi, tetapi tentang menghormati pengorbanan Sarah dan memastikan bahwa kematiannya tidak sia-sia. Sarah? Sarah? It's okay.
Beban pengetahuan baru ini memicu tekadnya saat dia bersiap untuk menyelaraskan kembali antena parabola transmisi yang telah kehilangan keselarasan akibat gempa bulan. Saat naik ke permukaan, Rolf disambut dengan pemandangan bumi yang menakjubkan, jauh dan rapuh, tergantung di kehampaan berbintang. Namun tidak ada waktu untuk berhenti. Dia tahu bahwa peninggalan Sarah bergantung pada penyelesaian misi ini. Di saat-saat terakhir, dengan segala yang dipertaruhkan, Rolf berhasil menyelaraskan piringan, mengirimkan sinyal ke bumi. Saat dia menatap bumi yang jauh, Rolf merenungkan perjalanannya. Pengorbanan yang dilakukan, nyawa yang hilang, dan harapan yang masih tersisa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sepadan? Apakah ini akhir atau hanya awal dari harapan baru? Dan yang terpenting, apa yang sebenarnya telah kita berikan ke bulan? Harapan atau sekedar hantu? Deliver Us the Moon adalah kisah tentang harapan, pengorbanan, dan semangat manusia yang tak kenal menyerah. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk dinyalakan kembali. Terkadang, dibutuhkan hanya satu orang yang bersedia pergi jauh untuk meraih bintang-bintang dan menyelamatkan kita dari ambang kepunahan.
Sebagai penutup episode malam ini, aku tinggalkan pertanyaan ini. Ketika cahaya itu padam dan harapan tampak hilang, apakah kita memiliki keberanian untuk terus maju, untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan, bahkan ketika harganya lebih dari yang bisa dibayangkan? Sampai jumpa lagi di After Hours dengan NKD. Tetaplah bertanya, tetaplah menjelajah, dan seperti biasa, stay gaming.